Kakang harus menutup Hawa 9, tempat masuknya segala Dursila. Karena tanpa itu, Kakang tidak akan bisa berhasil. Terima kasih Diajak atas petunjuk. Semoga berhasil, Kakang. Tidak mungkin. Bos Ategi itu bahkan mampu berbicara dengan kera. Dan dia berhasil mengusir semua kera-kera itu. Semara! Ayo cepat, bawa ke balai pengobatan. Baik, Kiai. Pasti ulah kalian. Apa tujuan kalian mengganggu para santriku? Mak Lampir, Kakang. Ini pasti suruhan Mak Lampir. Nenek cantik, kamu pintar juga. Kami kesini ingin menghabisi kamu. Dasar siluman kera tidak tahu diuntung. Masih belum kapok juga. Mau aku ajar. Nenek jelek, beraninya kamu menghajar Badrika. Akan aku habisi kamu. Ayo sayangku. Dasar pengecut! Kakak, tenagamu belum pulih, Kak. Luka dalammu belum sembuh. Kejahatan Mak Lampir mulai tidak terbendung. Kakang tidak usah cemas, Kak. Kita laporkan saja semuanya pada petinggi Mataram, supaya Mak Lampir segera ditindak. Apa yang kamu lihat benar? Mereka adalah 3 orang Belanda yang pernah datang ke sini. Bukan Kanjeng Tumenggung. Hamba bisa mengenal mereka. Karena hamba pun ikut hadir waktu mereka diterima oleh Kanjeng Sultan Agung. Berarti, apa yang kamu lihat? Apa benar? Mereka adalah pasukan Belanda dari Jepara. Hamba melihatnya sendiri. Pasukan Belanda yang berpangkalan di pelabuhan Jepara, seluruhnya sudah berangkat ke Kadipaten Wirasaba, Kanjeng. Berapa jumlah mereka? 100 orang, Kanjeng. Semuanya membawa bedil. Apa yang dibicarakannya di dalam, semuanya terbukti kebenarannya. Mak Lampir dalang di balik semuanya. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus segera melaporkan sepak terjang Mak Lampir pada Gusti Sultan Agung. Bangsa Belanda itu tidak percaya yang namanya tahyul. Mereka selalu pakai ini. Dan mereka juga tidak percaya pada siapapun. Apalagi perempuan gembel yang tidak tahu asal-usulnya. Paling-paling mereka menganggap Mak Lampir itu sebagai orang gila. Ampun Gusti,
Yang jelas, orang-orang Belanda itu sudah bergerak ke arah Kadipaten Wirasaba. Kalau begitu, kirim telik sandi. Terus awasi gerak-gerik mereka. Aku tidak mau ada yang merongrong kewibawaan Mataram. Begitu dulu, Gusti. Mak Lampir, aku tidak akan membiarkan wanita iblis itu mengacak-ngacak kewibawaan Mataram. Aku harus cari cara untuk melumpuhkannya. Tapi siapa yang bisa membantuku? Di Ajeng. Ya, Di Ajeng Ratu Kidul. Diajeng. Kakang memanggil Diajeng. Datanglah. Diajeng. Tolong penuhi panggilan Kakang Diajeng. Salam sejahtera Kakang Prabu. Saya datang memenuhi panggilan Kakang. Terima kasih Diajeng karena telah memenuhi panggilan. Puji pangestu Kakang untuk Diajeng. Ada apa, Kakang? Aku melihat awan mendung yang menyelimuti Mataram. Ada masalah berat Diajeng. Diajeng pasti tahu mengenai Mak Lampir. Lampir itu adalah budak ilmu hitam, Kakang Prabu. Sejak kecil dia sudah menggandrungi ilmu hitam. Bahkan sampai dia tua, dia hanya mempelajari ilmu hitam. Itulah sebabnya dia mampu menembus alam lelembut, alam halus yang kasat mata. Bahkan kemudian, Lampir mengambil sumpah satya untuk menyatu dengan alam halus. Maka dari itu, Kakang, Lampir bukanlah manusia biasa, melainkan manusia lelembut. Berarti Mak Lampir manusia setengah siluman? Iya. Dan karena itulah, Lampir tidak tersentuh oleh maut. Tidak bisa mati. Bukan berarti tidak bisa dilumpuhkan. Bukan begitu, Diajeng? Benar sekali, Kakang Prabu. Tapi cara melumpuhkannya yang Kakang belum tahu. Kakang mohon petunjuk Diajeng. Coba carilah cemeti amal Rasuli, Kakang. Hanya dengan itu Lampir bisa dilumpuhkan. Lalu kemudian dibelenggu agar tidak berkeliaran kemana-mana. Berarti Kakang harus melakukan pertama. Iya, Kakang. Dan sebelum Kakang melakukan tapat teguh saliro, Kakang harus menutup hawa 9, tempat masuknya segala dursila. Karena tanpa itu, Kakang tidak akan bisa berhasil. Terima kasih Diajeng atas petunjuk. Semoga berhasil, Kakang. Musuh abadimu sudah datang. Musuh abadiku? Siapa dia? Bidara? Bukan. Tapi